Kalau terhadap hal-hal yang kecil sudah mulai nggak jujur, nggak terbuka, dipendem semuanya, lama-lama orang tidak akan merasa bersalah kalau dia menyembunyikan hal-hal yang besar yang harus diketahui oleh pasangannya. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Kita sudah memasuki pertengahan bulan Oktober, bulan yang penuh dengan sukacita. Saudara-saudara, semoga di awal minggu ini betul-betul rahmat Tuhan bisa kita rasakan. Mengalir deras kebaikan-kebaikan Tuhan, karunia-karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau sampai ada penghambat-penghambat, pintu-pintu yang tertutup rapat, didobrak oleh kekuatan firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Sehingga mengalirlah sungguh-sungguh berkat-berkat Tuhan pada kita. Tuhan itu memberikan apa yang kita perlukan, bukan memberikan apa yang kita inginkan. Beda sekali antara keperluan kita dengan keinginan kita. Kalau keinginan persis Doraemon, kita ingin begitu, kita ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Manusia terpenjara oleh keinginannya sendiri, yang membuat manusia jatuh pada konsumerisme, jatuh pada keserakahan. Kalau punya duit bisa ini dan itu, tapi kalau nggak punya duit, seringkali manusia menggunakan cara-cara yang tidak benar. Berbeda dengan keperluan, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang tahu segala sendi-sendi kita, aliran darah kita, tulang-tulang kita, semuanya kan Tuhan yang menciptakan. Tuhan yang juga yang merencanakan kita harus mengarah kemana. Maka Tuhan tahu apa yang kita perlukan saat ini. Maka kenalilah diri kita, apa yang kita perlukan saat ini. Kalau itu sudah tercurah saudara-saudara, semua yang terjadi akan menjadi indah pada waktunya. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya baru saja balik dari Semarang setelah saya mengadakan pengajaran demi pengajaran. Lalu juga saya kunjungan ke panti asuhan cacat ganda, Bakti Asih namanya, dikelola oleh Suster Magda PMY. Saudara-saudara, kenapa sih Romo Yosef suka banget kunjungan ke panti asuhan, ke panti cacat ganda? Kalau cacat ganda artinya dia itu tubuhnya memang disabel, lalu jiwanya juga mengalami gangguan. Jadi disebut cacat ganda. Ada yang anak-anak hidrosepalus. Sungguh sebuah pengalaman yang memilukan sebetulnya. Karena anak-anak ini tidak lagi dikunjungi oleh orang tuanya, oleh keluarganya. Mereka dilupakan, mereka dibuang, mereka disingkirkan. Memang serba sulit sih saudara-saudara. Kalau sebuah keluarga harus menanggung anak-anak yang seperti ini. Mereka pasti merasa bersalah, mereka malu sama tetangga, mereka dipersalahkan oleh keluarga besarnya. Memang tidak mudah. Saudara-saudaraku yang terkasih, kenapa saya suka berkunjung ke tempat-tempat ini? Saya yakin ketika nanti kita sudah di surga ya, kita kan juga nggak suci-suci banget. Kita masih punya banyak dosa atau pernah melakukan dosa dan kesalahan. Nah, saya percaya anak-anak inilah yang nanti akan jemput kita di surga, akan menuntun kita betul-betul menjadi saksi-saksi apa yang telah kita lakukan kepada mereka selagi kita hidup. Sekecil apapun, berikanlah berkat-berkat kita, kebaikan-kebaikan kita, waktu, perhatian, doa-doa kita bagi mereka yang seringkali dilupakan ini. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Anda mau ikut mensupport karya suster-suster PMY di panti asuhan cacat ganda ini, Anda bisa transfer bantuan-bantuan Anda ke nomor rekening ini. Saya akan tampilkan di layar ini. Silakan kalau Anda sudah transfer, hubungin susternya supaya bisa dilaporkan. Saudara-saudaraku terkasih, kemarin saya pernah membahas sepasang suami istri yang bernama Raja Ahab dan Isabel. Mereka jatuh pada keserakahan, kejahatan yang luar biasa. Gara-gara suaminya pengen kebun anggur Nabot, akhirnya sang istri menggunakan segala cara untuk memfitnah sehingga Nabot menjadi mati dan kebun anggurnya bisa direbut. Kalau Anda baca kisah selanjutnya, Raja Ahab dan Isabel mati secara mengenaskan.
Nah, saudara-saudara, maka dari kisah itu kita harus belajar hati-hati dengan yang namanya keserakahan. Keinginan-keinginan kita itu sungguh-sungguh tidak bisa dibatasi oleh apapun. Hanya diri kita yang bisa membatasi. Stop. Misalnya, sudah punya tas 5 biji. Stop. Sudah punya sepatu 6 pasang. Stop. Sudah punya baju yang memenuhi lemari-lemari Anda. Stop. Stop untuk belanja. Prinsip saya adalah kalau saya punya nih sepatu 4 biji memenuhi rak sepatu saya. Lalu saya mau beli sepatu baru nih atau dapat sepatu, ya udah yang lama harus saya kasih orang satu. Jadi enggak bertambah, enggak berkurang. Anda bisa menggunakan trik saya ini. Jadi lemari Anda tidak akan penuh. Pokoknya kalau ada barang baru, barang lama harus keluar satu. Nah, saudara-saudara, dalam video kali ini saya mau mengangkat pasangan suami istri yang lain yang ditemukan dalam perjanjian baru. Anda pasti bisa menebak dengan mudah siapa kira-kira nama pasangan suami istri yang juga jatuh pada keserakahan, yang jatuh pada tipu-tipu, yang nggak berkata jujur. Mudah-mudahan dari kisah yang akan saya ceritakan ini, suami-suami istri, pasangan-pasangan suami istri belajar. Jangan ada tipu-tipu. Apapun itu alasannya, terbukalah, berkatalah jujur mulai dari hal-hal yang kecil. Sebab apa? Kalau terhadap hal-hal yang kecil sudah mulai, ya udahlah pengandaian demi pengandaian, dia juga tahu ngapain saya cerita misalnya. Nggak jujur, nggak terbuka, dipendem semuanya. Lama-lama orang tidak akan merasa bersalah kalau dia menyembunyikan hal-hal yang besar yang harus diketahui oleh pasangannya. Saudara-saudara, mari kita belajar. Anda bisa menemukan kisah pasangan suami istri ini ada di Kisah Para Rasul bab 5. Wah, udah terkenal Romo, pasangan suami istri itu tuh Romo. Yang bernama, coba tulis di kolom komen. Peter pinter ternyata, luar biasa penonton Bible Learning ini. Mereka bernama Ananias dan Safira. Saudara-saudara, cara hidup Ananias dan Safira ini berbanding terbalik dengan cara hidup jemaat perdana pada waktu itu. Kalau kita sempat melihat satu perikop sebelum Kisah Para Rasul bab 5, di situ diceritakan cara hidup jemaat perdana yang memang luar biasa pantas dipuji. Dikatakan di bab 4 ayat 32 dan seterusnya. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Itulah saudara-saudara cara hidup jemaat perdana. Setiap orang mau berkorban, berbagi kepada sesamanya yang membutuhkan. Setiap orang tidak dikuasai, tidak disetir oleh harta miliknya sendiri. Setiap orang dijauhkan dari rasa serakah, maka hidup mereka penuh dengan berkat. Ketika mereka bisa berbagi dengan tulus. Itu kuncinya. Lalu di ayat 36 dikatakan, demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, yang unik dan nyeleneh yang lain sendiri adalah pasangan Ananias dan Safira ini, yang bisa kita temukan dalam Kisah Para Rasul bab 5. Diceritakan seperti ini. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya, Safira, menjual sebidang tanah. Saudara-saudara, yang perlu dicatat adalah apa yang dilakukan oleh jemaat perdana ini, menjual harta miliknya untuk dibagikan untuk keperluan bersama, dilakukan dengan cara yang tulus, dengan sebuah keikhlasan, tidak ada paksaan. Semua itu dilakukan dari kesadaran pribadi mereka masing-masing. Jadi tidak ada seorang pun yang merasa dipaksa atau terpaksa kehilangan harta milik mereka. Nah, dikatakan Ananias dan Safira juga menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawanya dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul.
Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, di sini Ananias melakukan sebuah kesepakatan dengan istrinya. Jadi istrinya tahu apa yang dilakukan oleh suaminya. Tindakan suaminya juga melibatkan istrinya. Yang mereka lakukan adalah mereka membagi dua uang hasil penjualan tanah itu. Sebagian mereka tahan, mungkin untuk tabungan untuk keperluan mereka. Sebagian lagi diserahkan kepada para rasul. Saudara-saudara, kita bisa bertanya, Ananias dan Safira ini salahnya apa sih? Kan mereka kan memberikan setengahnya kepada para rasul, setengahnya menjadi milik pribadi mereka. Itu bukan hal yang salah, tetapi ternyata Petrus mampu melihat lebih dalam. Di balik tindakan itu ada sebuah keserakahan. Mereka dipengaruhi oleh pikiran-pikiran jahat. Di ayat 3, Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Petrus berkata, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebetulnya kalau tindakan Ananias dan Safira ini dilakukan dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa paksaan, tanpa hidden agenda, tanpa maksud-maksud lain, itu sesuatu yang baik. Tetapi sayangnya saudara-saudara, Ananias dan Safira ini membuka celah diri mereka terhadap pengaruh-pengaruh iblis. Sehingga hidup mereka, keinginan mereka, keserakahan mereka, nafsu-nafsu mereka dikuasai oleh iblis. Yang membuat mereka tidak jujur. Yang membuat mereka tidak ikhlas. Yang membuat mereka tidak membuka diri mereka terhadap karya-karya Allah. Yang membutakan mata mereka terhadap kebutuhan-kebutuhan sesama mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingat sekali lagi, Petrus tidak pernah memaksa. Para rasul juga tidak pernah memaksa. Silakan mereka menggunakan tanah mereka, menggunakan uang mereka, silakan. Tetapi jangan sampai dipengaruhi oleh kuasa iblis. Jangan sampai harta milik itu membuat orang menjadi serakah, menjadi pelit, menjadi hitung-hitungan dengan Tuhan sendiri. Karena apa? Yang ditipu bukanlah manusia, tetapi Allah sendiri yang tidak bisa ditipu. Nah, di ayat 5, sesuatu yang sangat mengejutkan. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengafani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburkannya. Saudara-saudara, dari pasangan Ananias dan Safira ini, kita bisa belajar, khususnya Anda, pasangan-pasangan hidup Kristiani. Jangan sampai di antara suami dan istri ada kesepakatan-kesepakatan jahat. Apalagi sampai melibatkan kuasa-kuasa jahat. Jangan, karena apa saudara-saudara? Itu sebuah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Biarlah antara suami dan istri terjadi kesepakatan-kesepakatan baik. Ketika Anda menikah, berjanji, bersepakat untuk hidup dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit. Kalau terjadi kesepakatan baik di situ, mengalirlah rejeki berkat-berkat untuk hidup keluarga Anda. Tetapi saudara, kalau orang menikah punya niat-niat lain selain membahagiakan pasangan, membangun rumah tangga yang baik, hati-hati, hidup keluarganya bisa berantakan. Biarlah rahmat mengalir dalam diri setiap pasangan suami istri yang memang sepakat untuk membina keluarga-keluarga mereka dengan baik, dengan jujur, dengan ikhlas. Biarlah anak-anak mereka diberkati. Biarlah pekerjaan mereka diberkati. Biarlah kesehatan mereka juga dipulihkan oleh kuasa kasih Tuhan. Kuncinya adalah punya niat baik. Dengan pasangan terjadi kesepakatan yang baik. Disitulah berkat akan mengalir. Nah, kemudian dikatakan kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya,
Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Saudara-saudara terkasih, ini yang tadi saya sebut, memang di antara Ananias dan Safira sudah ada motif-motif jahat untuk menipu. Kalau orang sekarang mungkin bilangnya korupsi. Tetapi saudara-saudara, penting untuk diingat kata-kata Petrus. Sebetulnya uang itu mah uang mereka. Tanah itu tanah mereka, silakan digunakan. Nggak dijual, nggak diberikan juga nggak apa-apa. Tetapi kuncinya adalah niat jahat dan kesepakatan jahat. Mereka menipu roh Tuhan sendiri. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara-saudaraku, ada kuasa yang betul-betul bekerja secara hebat antara suami dan istri. Betul-betul ketika suami istri berdoa, bersepakat yang baik, akan mendatangkan kebaikan yang besar. Maka dari itu saudara-saudara, kalau Anda sekarang ini sedang mendengar video Bible Learning, ada suami, ada istri Anda, gandeng tangannya. Betul-betul, buatlah kesepakatan yang baik. Berjuang bersama-sama, jangan cuma sendirian. Bukan cuma satu orang yang berjuang untuk membahagiakan keluarga, tapi suami dan istri. Karena apa? Di antara mereka ada kekuatan super yang luar biasa kalau mereka bekerja sama dalam kebaikan. Semoga video ini membuat kita belajar tentang arti cinta, arti kekuatan, rahmat dan berkat dalam keluarga. Salam damai sejahtera saudara-saudara terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning edisi kita berkunjung ke karya-karya dari gereja. Kali ini saya sedang berada di Panti Asuhan Cacat Ganda Bakti Asih di Semarang. Sudah bersama dengan saya, Suster Magda, yang karyanya ini luar biasa. Suster, apa kabar? Baik, Romo. Suster, di sini Suster akan merawat anak-anak yang berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus ganda. Nah, ganda lagi. Anak-anak yang memang oleh orang tuanya sama keluarganya sendiri aja menyerah ya mereka. Lalu terpaksa harus dititipkan di sini. Nah, kebanyakan anak-anak di sini ada berapa jumlahnya, Suster? 36. 36. Pengasuhnya ada? Pengasuh dan semua karyawan kami ada 35. 35, luar biasa. Ya. Pasti itu bukan perkara mudah ya untuk merawat anak-anak ini. Tadi kita sudah berkeliling bagaimana Anda sendiri melihat anak-anak ini juga dikasihi Tuhan, saya yakin, saya percaya. Nah, maka dari itu, Suster, apakah boleh penonton Bible Learning ikut support? Mereka mungkin nggak bisa bantu tenaga karena rumah mereka ada yang di luar negeri, ada yang di mana-mana. Tapi boleh nggak mereka bantu? Ya, semampunya mereka supaya karya luar biasa ini bisa terus berkembang. Bisa? Tentu saja bisa dan Romo. Sangat diperlukan ya. Oke, kalau nanti Anda berkenan, terketuk hatinya, silakan Anda, nanti saya tulis di layar kemana bisa disalurkan bantuan-bantuan Anda. Saya percaya, saya yakin kebaikan hati Anda, ketulusan Anda dilihat oleh Tuhan, dan kita support karya-karya para suster ini pagi, siang, malam 24 jam. Luar biasa, itu saya kagum. Sambil saya bertanya tadi ini gimana sih nanganin anak-anak ini, tapi para suster sudah lebih cekatan, lebih dulu secara luar biasa. Mari jangan lupa ya, kita support karya gereja ini. Bye-bye. Matur nuwun sangat, Suster. Dan nanti kalau misalnya ada yang mau